Kuli bangunan yang ditolak calon mertuanya akhirnya buktikan jadi sultan paling kaya di Jepang. Arjuna membuka matanya di pagi yang masih dingin. Suara tukang kayu yang memalu paku dan deru kendaraan di jalanan menjadi musik latar hariannya. Ia bukanlah pria yang dilahirkan dalam kemewahan, melainkan dari keluarga sederhana yang selalu menekankan pentingnya kerja keras dan kejujuran. Sejak remaja, Arjuna sudah terbiasa menanggung beban sendiri, membantu ayahnya yang seorang buruh bengkel dan ibunya yang menjahit pakaian untuk tetangga demi tambahan penghasilan. Setiap hari, tubuhnya berlumuran debu semen, tangannya lecet oleh batu bata dan kayu, namun senyum itu tak pernah hilang dari wajahnya. Ia percaya bahwa keringatnya bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Rekan-rekannya sering menertawainya karena Arjuna selalu bekerja lebih lama dan lebih teliti daripada orang lain. "Kenapa harus capek-capek begitu?" tanya mereka suatu hari. Arjuna hanya tersenyum, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Satu hari, semua jerih payah ini akan membuahkan hasil. Percayalah, aku punya mimpi yang lebih besar daripada sekadar membangun rumah orang lain." Walau hidupnya sederhana, Arjuna selalu menolong sesama. Jika ada rekan yang kelelahan atau kekurangan alat, Arjuna rela membantu tanpa mengeluh. Di matanya, kejujuran dan kerja keras adalah lebih berharga daripada uang yang cepat didapat. Bahkan ketika pemilik proyek sering meremehkan para kuli, Arjuna tetap bekerja dengan penuh integritas, karena ia tahu reputasinya adalah aset terbesar yang dimilikinya. Di sela-sela kesibukan, Arjuna sering duduk sejenak di pinggir jalan sambil melihat gedung-gedung tinggi menjulang. Dalam hatinya, ia bertanya, "Suatu hari, apakah aku hanya akan membangun rumah untuk orang kaya, atau aku juga bisa membangun hidupku sendiri, mencapai sesuatu yang tak pernah dibayangkan orang lain?" Pertanyaan itu mulai menanam benih mimpi dalam dirinya, meski ia belum tahu bagaimana cara meraihnya. Dan begitulah, hidup Arjuna yang sederhana, penuh kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat pada setiap tetes keringatnya, menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubahnya dari seorang kuli bangunan menjadi sosok yang suatu hari nanti akan mengguncang dunia dengan kesuksesannya. Arjuna lahir di sebuah kampung kecil yang berdebu, di rumah reot yang dindingnya retak dan atapnya sering bocor saat hujan. Ayahnya, Pak Gunawan, adalah seorang buruh bengkel yang setiap hari mengotori tangannya dengan oli dan mesin, sementara ibunya, Bu Sari, menjahit pakaian untuk tetangga demi menambah penghasilan keluarga. Meski hidup serba kekurangan, rumah itu selalu penuh dengan tawa kecil dan kasih sayang sederhana. Sejak kecil, Arjuna terbiasa melihat bagaimana orang tuanya bekerja keras, tanpa pernah mengeluh meski hasilnya pas-pasan. Ia menyadari bahwa hidup ini keras, dan keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Namun, dari kesederhanaan itu, mimpi besar mulai tumbuh dalam hatinya. Ia ingin suatu hari nanti bisa membangun rumah yang nyaman, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Di meja makan kayu yang penuh goresan dan bekas terbakar, Arjuna sering duduk sambil memikirkan masa depan. "Aku ingin lebih dari ini," pikirnya, menatap langit sore dari jendela kecil rumahnya. Ia tahu, dengan kondisi keluarga yang terbatas, mimpinya terdengar mustahil bagi banyak orang. Namun Arjuna percaya bahwa mimpi bukan soal kondisi sekarang, melainkan seberapa besar keberanian seseorang untuk mengejarnya. Sekolahnya tidak mudah. Seragam sering robek, buku tulis harus dipinjam dari teman, dan sepatu lusuh selalu menempel di kaki. Tapi Arjuna selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan, meski harus bersaing dengan rasa lelah setelah bekerja membantu keluarga. Malam-malam di rumah itu sering diisi dengan percakapan sederhana, tapi penuh makna. "Nak, jangan takut bermimpi besar, meski kita miskin. Yang penting, jangan pernah kehilangan kejujuran dan kerja kerasmu," kata ibunya sambil menutup mesin jahit. Arjuna mengangguk, menelan kata-kata itu, dan menyalakan api tekad di dalam hatinya.
Dalam diam, ia mulai merancang rencana, meski samar. Ia tahu, jalan menuju kesuksesan akan panjang, penuh rintangan, dan seringkali diiringi ejekan orang lain. Tapi Arjuna yakin, meski kecil dari segi materi, ia bisa memiliki mimpi yang besar, dan suatu hari akan membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran lebih berharga daripada segala harta yang mudah diperoleh. Dengan keluarga yang menjadi fondasi, dan mimpi yang menjadi api penuntun, Arjuna memulai perjalanan hidupnya dengan satu keyakinan sederhana, bahwa dari titik paling rendah pun, seseorang bisa meraih puncak tertinggi jika berani bermimpi dan bekerja tanpa henti. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Arjuna sudah berada di lokasi konstruksi. Bau semen yang masih basah, debu yang beterbangan, dan suara palu yang memekakan telinga menjadi teman sehari-harinya. Tangannya lecet, punggungnya pegal, tapi ia terus bekerja, memikul bata demi bata, menata kayu demi kayu, sementara rekan-rekannya mulai mengeluh karena panas dan lelah. Setiap kali ia menatap wajah orang-orang sekitar, seringkali ia menemukan tatapan meremehkan. "Hah, kuli bangunan juga mau bermimpi tinggi?" Celetuk salah seorang pemuda sambil tertawa sinis. Arjuna hanya tersenyum tipis, menelan ejekan itu tanpa membalas. Baginya, kata-kata itu hanyalah angin lalu yang tak boleh memadamkan semangatnya. Hari-harinya dipenuhi keringat dan debu, namun Arjuna belajar sesuatu yang berharga. Ketekunan adalah kekuatan yang tak terlihat tapi mampu mengubah nasib. Setiap batu yang ia angkat, setiap semen yang ia ratakan, bukan hanya pekerjaan, tetapi latihan mental untuk menghadapi dunia yang seringkali keras dan tidak adil. Kembali ke rumah, tubuhnya pegal, namun senyum ibunya dan aroma masakan sederhana membuat lelah itu sedikit terhapus. Teman-teman sebaya kadang mengejeknya karena harus pulang cepat untuk membantu keluarga. "Kenapa selalu capek-capek begitu?" kata mereka. Tapi Arjuna tahu, perjuangannya bukan untuk mereka, melainkan untuk mimpinya sendiri. Meski hari-hari berat, Arjuna menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Secangkir teh hangat setelah seharian bekerja, tawa anak-anak tetangga, atau rasa puas ketika pekerjaan konstruksi selesai dengan rapi. Semua itu menjadi pengingat bahwa setiap tetes keringat memiliki nilai, dan kesabaran adalah jalan menuju perubahan. Di malam hari, sebelum tidur di kamar sempit yang hanya diisi kasur tipis dan beberapa buku bekas, Arjuna sering menatap langit dari jendela kecil. "Satu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa kerja keras ini tidak sia-sia," bisiknya. Mimpi besar itu terasa jauh, namun ia percaya bahwa setiap hari yang dijalani dengan tekad dan kejujuran, membawa langkahnya lebih dekat pada kehidupan yang ia impikan. Dan begitulah, meski hari-hari berat terus menghadangnya, Arjuna tetap teguh, membiarkan keringat, debu, dan ejekan menjadi bahan bakar untuk membentuk masa depan yang lebih gemilang. Suatu sore yang hangat, Arjuna sedang membantu memasang rangka kayu untuk sebuah rumah di pinggiran kota. Tangannya kotor, bajunya penuh debu, dan peluh menetes dari dahinya. Tiba-tiba, terdengar tawa lembut seorang wanita dari dekat gerbang rumah tetangga yang sedang dikunjungi pemilik proyek. Arjuna menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Hatinya seakan tersentak. Wanita itu bernama Nadia, anak dari tetangga yang tinggal bersebelahan dengan lokasi proyek. Ia berbeda dari gadis-gadis yang biasa ia temui di kampungnya. Nadia terlihat cerdas, ramah, dan memiliki senyum yang mampu mencerahkan hari-hari yang paling berat sekalipun. Tanpa disadari, setiap gerakan Arjuna mulai terasa lebih ringan ketika Nadia tersenyum padanya, seolah memberi energi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Arjuna mulai sering memperhatikan Nadia dari kejauhan saat ia bekerja. Ia merasakan sesuatu yang hangat di dada, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Cinta pertama yang muncul di tengah kehidupan yang penuh perjuangan. Namun, selain rasa kagum, ada juga rasa takut dan ragu. Arjuna sadar bahwa dirinya hanyalah seorang kuli bangunan, hidup sederhana, dan penuh keterbatasan. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Nadia tertarik padanya? Meski demikian,
keberanian Arjuna muncul dari keyakinannya sendiri. Ia mulai mencoba berbicara, membantu Nadia dengan hal-hal kecil, dan menunjukkan kebaikan serta kejujuran yang menjadi ciri khasnya. Nadia pun mulai memperhatikan ketulusan Arjuna, bukan sekadar penampilan atau statusnya. Percakapan sederhana, senyum yang tulus, dan sikap penuh tanggung jawab membuat Nadia merasa nyaman berada di dekatnya. Pertemuan ini memberi Arjuna harapan baru. Kini, hidupnya bukan hanya tentang debu dan keringat, tetapi juga tentang mimpi untuk memiliki seseorang yang bisa ia cintai dan cintai balik. Seseorang yang bisa memberinya alasan untuk bekerja lebih keras dan bermimpi lebih tinggi. Cinta pertama ini bukan sekadar romansa muda. Ia menjadi percikan semangat baru, yang membuat Arjuna yakin bahwa hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik, selama ia mau berjuang. Malam harinya, saat kembali ke rumah dan duduk di tepi kasurnya yang tipis, Arjuna menatap langit malam yang penuh bintang. Jika aku bisa membahagiakan diriku sendiri dengan kerja keras, suatu hari aku juga akan bisa membahagiakan dia, bisiknya lirih. Dari pertemuan sederhana ini, tumbuh benih harapan, bahwa cinta dan mimpi bisa berjalan beriringan, meski berasal dari titik yang paling sederhana sekalipun. Seiring berjalannya waktu, pertemuan singkat antara Arjuna dan Nadia berubah menjadi momen yang lebih berarti. Setiap kali proyek selesai, Arjuna menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Nadia, menanyakan kabarnya, atau sekadar bercanda ringan yang membuat hati mereka semakin dekat. Tidak ada kemewahan atau hadiah besar, hanya percakapan tulus yang mengikat keduanya. Arjuna merasakan sesuatu yang baru, ketulusan. Nadia tidak menilainya dari penampilan, pakaian, atau status sosialnya, melainkan dari kebaikan hati dan kerja kerasnya. Arjuna pun mulai membuka diri, menceritakan impiannya yang sederhana tapi besar, tentang masa depan yang ingin ia bangun tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, Nadia merasa terinspirasi oleh kesungguhan Arjuna. Ia melihat bagaimana seorang pria yang sehari-harinya berkutat dengan debu dan keringat bisa memiliki visi hidup yang begitu jelas, keteguhan hati yang luar biasa, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal itu membuatnya yakin bahwa Arjuna bukan hanya sekadar kuli bangunan biasa, tetapi seseorang yang memiliki potensi untuk meraih sesuatu yang besar. Mereka mulai saling mendukung. Saat Arjuna pulang lelah dari proyek, Nadia memberikan senyum dan semangat kecil yang membuatnya ingin terus berjuang. Saat Nadia menghadapi kesulitan di sekolah atau dalam hidupnya sendiri, Arjuna hadir untuk mendengarkan dan memberi motivasi. Hubungan ini tumbuh bukan karena kemudahan, tetapi karena rasa saling menghargai, pengertian, dan ketulusan yang mereka miliki. Namun, cinta mereka bukan tanpa kerikil. Arjuna selalu sadar bahwa keluarganya dan latar belakangnya yang sederhana bisa menjadi penghalang di masa depan. Ia mulai merasakan ketakutan dan rasa cemas. Apakah cintanya ini akan diterima oleh orang-orang di sekeliling Nadia? Meski begitu, ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Sebaliknya, ketulusan cintanya menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Di malam hari, Arjuna sering menatap langit sambil memikirkan Nadia. Hatinya dipenuhi harapan, bahwa suatu hari ia bisa membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan. Bahwa dari kuli bangunan sederhana pun bisa lahir kehidupan yang lebih bermakna. Dan dari benih cinta ini, tumbuh mimpi yang lebih besar, bahwa perjuangan hidupnya akan membawanya bukan hanya pada kesuksesan, tetapi juga pada kebahagiaan sejati bersama orang yang ia cintai. Dengan cinta dan harapan yang mulai tumbuh, Arjuna merasa bahwa hidupnya kini tidak lagi sekadar tentang debu, keringat, dan kerja keras, melainkan tentang mimpi yang kini terasa lebih nyata, yang ia ingin wujudkan dengan segala kemampuan dan ketekunan yang dimilikinya. Hari itu, Arjuna mengenakan kemeja terbaiknya, meski sederhana dan sudah agak lusuh, dan sepatu yang sudah dipoles semampunya. Ia berdiri di depan rumah Nadia. Jantungnya berdegup kencang. Hari ini ia akan bertemu dengan orang tua Nadia. Pertemuan yang selama ini selalu ia bayangkan dengan penuh rasa cemas dan harapan. Begitu pintu terbuka,
Matanya bertemu dengan sosok ayah Nadia yang tegap, serius, dan memiliki tatapan tajam yang seakan menembus siapapun yang berdiri di hadapannya. Di sampingnya, Ibu Nadia tersenyum hangat, namun ada rasa waspada yang halus di balik senyum itu. Arjuna menundukkan kepala, mencoba menunjukkan rasa hormat yang tulus. "Selamat siang, Pak, Bu. Nama saya Arjuna." Suaranya terdengar agak bergetar, namun ia berusaha tegar. Ayah Nadia menatap Arjuna dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai setiap detil penampilan dan sikapnya. "Arjuna, ya? Kamu bekerja apa?" Tanyanya dengan nada yang datar namun tajam. Arjuna menjawab dengan jujur. "Saya seorang kuli bangunan, Pak. Saya bekerja keras untuk membantu keluarga dan menabung untuk masa depan." Terdengar bisik-bisik ringan dari kakak Nadia. Tapi Arjuna berusaha tetap fokus. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perkenalan biasa. Ini adalah ujian pertama dari perjalanan hidupnya bersama Nadia. Ia merasakan ketegangan mencekam, seperti setiap gerakan dan kata yang keluar dari mulutnya sedang ditimbang dan dinilai. Ibu Nadia menatapnya dengan lembut. "Kerja keras itu penting, Arjuna. Tapi anak saya, kami hanya ingin dia mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakannya dan menjaga kehormatannya." Arjuna menunduk, menyadari bahwa kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tetapi peringatan tersirat bahwa latar belakangnya bisa menjadi batu sandungan. Namun di dalam hatinya, Arjuna bertekad, "Aku akan membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan lebih berharga daripada status atau harta. Suatu hari, aku akan menunjukkan nilai diriku." Selama pertemuan itu, setiap senyum Nadia menjadi penguat bagi Arjuna. Setiap tatapan serius calon mertua menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan orang biasa yang bisa diremehkan. Saat meninggalkan rumah, hati Arjuna berat. Namun ada tekad baru yang menggelora. Penolakan atau rasa ragu dari orang lain tidak akan menghentikannya. Justru itu menjadi awal perjalanan panjang untuk membangun hidup, karir, dan cinta yang nyata. Malam harinya, duduk di tepi kasur, Arjuna menulis di buku kecilnya. "Suatu hari, aku akan kembali bukan hanya sebagai Arjuna kuli bangunan, tapi sebagai Arjuna yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari kesederhanaan." Dan disitulah, api tekadnya semakin menyala, menandai babak baru dalam perjalanan hidupnya. Beberapa hari setelah perkenalan yang menegangkan, Arjuna kembali diundang ke rumah Nadia untuk makan malam bersama keluarga. Ia berharap pertemuan ini bisa menjadi momen untuk menunjukkan ketulusan dan keseriusannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu duduk di meja makan, ayah Nadia menatap Arjuna dengan tatapan tajam. "Arjuna, saya sudah tahu pekerjaanmu," ucapnya dengan nada dingin. "Seorang kuli bangunan. Tidak ada masa depan yang jelas dari pekerjaan itu. Anak saya layak mendapatkan seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, bukan hanya sekadar keringat dan debu." Arjuna menelan ludah. Hati dan perasaannya seakan diremas. Kata-kata itu seperti pukulan yang menampar keras wajahnya. Ia merasa kecewa, marah, sekaligus terluka. Namun, ia berusaha menahan diri, menundukkan kepala, dan menjawab dengan suara tenang. "Pak, saya memang seorang kuli bangunan. Tapi setiap tetes keringat yang saya tumpahkan adalah bagian dari usaha saya untuk masa depan. Saya berjanji akan bekerja keras untuk membahagiakan Nadia, dan membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan kepercayaan dan cintanya." Ayah Nadia menggelengkan kepala, menatapnya dengan rasa skeptis. "Itu bukan soal usaha, Arjuna. Dunia ini tidak memberi ruang bagi mereka yang hanya bekerja keras tanpa status, koneksi, atau kekayaan. Saya tidak ingin anak saya bersusah payah bersama seseorang yang tidak mampu memberikan kehidupan layak." Perkataan itu menusuk Arjuna jauh ke dalam hati. Namun, di balik rasa sakit itu, muncul tekad yang lebih kuat. Ia menyadari satu hal, penolakan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang,
semua mimpinya akan pupus. Jika ia membiarkan hinaan ini menentukan hidupnya, ia akan tetap hidup dalam keterbatasan. Saat pulang ke rumah malam itu, tubuh Arjuna lelah, namun pikirannya berkobar-kobar dengan ide dan tekad. Ia duduk di sudut kamar, menatap langit malam melalui jendela kecilnya, dan berbisik, "Kalau mereka meremehkanku sekarang, suatu hari aku akan kembali dengan bukti yang tidak bisa mereka abaikan. Aku akan membuktikan bahwa dari kuli bangunan sederhana pun bisa lahir kesuksesan yang tak terbatas." Malam itu, meski hatinya hancur karena penolakan, Arjuna menemukan kekuatan baru. Ia tahu jalannya akan berat, penuh tantangan, dan dipenuhi orang-orang yang meragukan. Namun rasa sakit ini berubah menjadi bahan bakar, motivasi untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan merencanakan masa depan yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membuat orang-orang yang meragukannya terdiam di kemudian hari. Dan begitulah, penolakan pertama dari calon mertua bukanlah akhir bagi Arjuna. Justru, itu menjadi titik awal dari perjalanan panjangnya menuju mimpi besar. Sebuah perjalanan yang kelak akan membawanya dari kuli bangunan sederhana menjadi sultan terkaya di Jepang. Ia teringat semua hari-hari panjangnya di bawah terik matahari, keringat yang bercampur debu, dan tangan yang lecet demi menabung untuk masa depan. Semua itu terasa sia-sia. Apakah semua jerih payahku ini tidak cukup? Gumamnya dalam hati. Suara bergetar antara putus asa dan keinginan untuk tetap tegar. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul secercah pemikiran yang menyalakan api dalam dirinya. Ia menyadari bahwa penolakan ini bukan akhir dari segalanya. Jika ia menyerah sekarang, semua mimpi dan harapannya akan hancur. Penolakan itu bukanlah penghakiman atas nilai dirinya, tetapi tantangan yang harus ia taklukkan. Arjuna menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Cahaya bintang tampak jauh, namun gemerlapnya memberi harapan. Kalau mereka meremehkanku sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar kuli bangunan. Suatu hari, mereka akan melihat diriku sebagai seseorang yang berhasil, bukan karena kemewahan orang lain, tapi karena kerja keras dan ketekunanku sendiri. Dengan tekad yang perlahan menguat, Arjuna mulai merancang rencana di pikirannya. Ia menuliskan ide-ide kecil, langkah-langkah yang harus ia ambil, dan peluang-peluang yang mungkin muncul jika ia berani keluar dari zona nyaman. Rasa sakitnya berubah menjadi bahan bakar, mendorongnya untuk tidak hanya bertahan, tetapi melangkah lebih jauh. Di malam itu, Arjuna membuat janji pada dirinya sendiri, bahwa satu hari nanti, ia akan kembali dengan kesuksesan yang nyata, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi bisa mengalahkan segala keraguan dan hinaan. Rasa sakit dan kecewa ini bukan beban yang menghancurkannya, tetapi fondasi yang membentuk karakter dan tekadnya. Awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan begitu malam itu berlalu, Arjuna tidur dengan satu keyakinan, bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa bangkit lebih kuat dan menaklukkan dunia, asalkan tidak pernah menyerah. Keesokan harinya, setelah semalaman menenangkan hatinya, Arjuna duduk di teras rumah yang reyot, menatap jalanan kampung yang lengang. Debu pagi masih menempel di sepatu lusuhnya, dan udara segar membawa aroma tanah basah. Di momen hening itu, pikirannya melayang, menimbang setiap langkah hidupnya selama ini, kesederhanaan, keringat, penolakan, dan mimpi yang masih terasa jauh. Ia menyadari satu hal penting, selama ini hidupnya berjalan secara otomatis, mengikuti arus, bekerja keras tanpa arah yang jelas. Kebaikan dan ketulusan saja tidak cukup untuk membawa perubahan besar. Ia membutuhkan strategi, visi, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Aku tidak bisa terus begini, gumamnya. Kalau aku ingin membahagiakan diri sendiri dan orang-orang yang aku cintai, aku harus mengambil langkah yang lebih besar. Arjuna mulai menulis di buku catatannya, mimpi-mimpi yang ingin dicapai, target jangka pendek, dan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan meski dengan sumber daya terbatas. Ia memikirkan investasi kecil,
peluang bisnis sederhana, dan cara belajar dari orang-orang sukses di sekitarnya. Setiap ide, sekecil apapun, ia catat dengan tekad bulat. Refleksi ini membuka matanya, bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang bekerja dengan cerdas. Ia harus memanfaatkan setiap kesempatan, belajar lebih banyak, dan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Kalau aku bisa merencanakan hidupku dengan benar, suatu hari kerja keras ini akan menghasilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa diremehkan, pikir Arjuna. Selain strategi, motivasi dalam hatinya juga semakin kuat. Setiap kali teringat penolakan calon mertua, ejekan teman-teman, atau rasa lelah yang menyiksa tubuhnya, Arjuna mengubahnya menjadi bahan bakar. Ia menyadari bahwa sakit, hinaan, dan keterbatasan bukan penghalang. Mereka adalah alat untuk mengasah tekad dan karakter. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Arjuna. Tidak lagi sekadar menjalani hari-hari berat, ia mulai membangun visi yang jelas. Suatu hari, ia akan membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan ketulusan bisa mengubah hidup dari nol menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia merasa seolah api dalam hatinya menyala lebih terang, memandunya keluar dari kegelapan masa lalu menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Dan begitu Arjuna menutup buku catatannya, hatinya sudah dipenuhi keyakinan baru, bahwa penolakan dan kesulitan hanyalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan suara lirih, Arjuna berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan keadaan atau penolakan orang lain menentukan hidupku. Aku akan membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan, dan mimpi besar tidak pernah sia-sia." Ia menutup mata dan membayangkan masa depan yang ingin dicapainya, kehidupan yang layak bagi keluarganya, kebahagiaan bersama Nadia, dan kesuksesan yang lahir dari kerja kerasnya sendiri. Dalam imajinasinya, Arjuna bukan lagi kuli bangunan sederhana, melainkan seseorang yang memiliki pengaruh, kekuatan, dan kemampuan untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang tegar, ia menulis janji itu di buku catatannya. "Aku, Arjuna, berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah. Aku akan bekerja keras, belajar tanpa henti, dan berani mengambil risiko. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa dari kesederhanaan bisa lahir kesuksesan yang luar biasa. Tidak ada ejekan, penolakan, atau keterbatasan yang bisa menghentikanku." Sumpah itu bukan sekadar kata-kata. Ia meresap ke setiap sel tubuhnya, menjadi pedoman hidup yang akan menuntun setiap langkahnya. Arjuna tahu, jalan yang akan ditempuhnya panjang, berliku, dan penuh tantangan. Namun janji itu memberinya keberanian untuk melangkah, tekad untuk menghadapi kegagalan, dan keyakinan bahwa setiap tetes keringat yang ia tumpahkan akan menghasilkan buah yang manis suatu hari nanti. Malam itu, Arjuna tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Hatinya ringan, penuh harapan dan semangat baru. Ia tahu, sumpah yang dibuatnya bukan hanya untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi yang paling penting, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kerja keras, ketekunan, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Dan dari janji sederhana itu, lahirlah tekad yang kelak akan mengubah Arjuna dari seorang kuli bangunan yang diremehkan menjadi sosok yang tidak hanya sukses, tetapi juga dihormati dan diakui di dunia. Pagi itu, Arjuna kembali bekerja di proyek bangunan seperti biasa, tapi pikirannya tidak hanya tertuju pada bata dan semen. Setiap kali ia menyelesaikan pekerjaan fisik, pikirannya sibuk menganalisis peluang untuk keluar dari kehidupan sederhana yang selama ini membelenggunya. Ia tahu, kerja keras fisik saja tidak cukup. Ia membutuhkan cara cerdas untuk membangun masa depan. Arjuna mulai menyisihkan sebagian kecil tabungannya untuk membeli buku-buku tentang bisnis, investasi, dan cerita sukses orang-orang yang berhasil dari nol. Ia membaca tentang perdagangan, properti, dan investasi kecil-kecilan yang bisa dijalankan dengan modal terbatas. Malam-malamnya dihabiskan untuk belajar, mencatat ide, dan membayangkan bagaimana setiap langkah kecil bisa menjadi pondasi kesuksesan besar.
Selain belajar teori, Arjuna mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Ia melihat peluang di pasar lokal, usaha kecil yang bisa dimulai dengan modal seadanya, potensi bisnis properti, hingga perdagangan barang-barang yang banyak dicari orang. Setiap peluang dianalisisnya secara cermat. Apakah ini bisa berkembang? Bagaimana risikonya? Apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya berhasil? Pikirnya sambil mencatat strategi di buku catatannya. Rasa ingin tahu Arjuna tidak berhenti di negeri sendiri. Ia mulai meneliti peluang di luar negeri, terutama di Jepang, negara yang terkenal dengan ekonomi maju dan inovasi bisnisnya. Ia membaca tentang cara orang-orang di sana membangun usaha, investasi properti, dan peluang di bidang perdagangan. Meski jauh dan terdengar sulit, Arjuna merasa bahwa kesempatan besar selalu menunggu mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Di sela-sela pekerjaan fisiknya, Arjuna mulai mencoba langkah kecil, membantu teman yang ingin memulai usaha, mencoba menjual barang dagangan kecil, dan mempraktikkan prinsip manajemen uang sederhana. Setiap keberhasilan, sekecil apapun, memberinya motivasi dan keyakinan bahwa dirinya mampu. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga yang memperkuat tekadnya untuk tidak menyerah. Hari demi hari, Arjuna merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya melihat dunia dari perspektif kuli bangunan, tetapi mulai melihat peluang, strategi, dan jalan menuju kebebasan finansial. Meski langkahnya masih kecil, api mimpi dalam hatinya semakin besar, menuntunnya untuk berani keluar dari zona nyaman, belajar dari pengalaman, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Di malam hari, ia menatap langit sambil membayangkan masa depan. Suatu hari nanti, aku tidak hanya akan bekerja keras untuk orang lain, tetapi aku akan menciptakan peluang sendiri, membangun hidupku sendiri, dan membuktikan bahwa kerja keras dan mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, perjalanan Arjuna menuju kesuksesan yang luar biasa mulai terbentuk. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa ingin tahu, keberanian untuk belajar, dan tekad untuk tidak pernah menyerah. Arjuna tahu bahwa mimpi tidak akan datang begitu saja. Bahkan setelah penolakan, ejekan, dan kesulitan yang ia alami. Ia memutuskan untuk mengubah semua waktu luangnya menjadi peluang belajar dan strategi. Setelah seharian bekerja keras memikul bata, mengangkat semen, dan membantu membangun rumah orang lain, malam harinya tidak lagi untuk istirahat semata. Malam menjadi waktunya untuk belajar, menulis rencana, dan memikirkan langkah-langkah kecil menuju kesuksesan. Di sudut kamarnya yang sempit, dengan lampu minyak yang redup, Arjuna membuka buku-buku tentang bisnis, investasi, dan manajemen. Ia menuliskan ide-ide baru, membuat perhitungan sederhana tentang modal, keuntungan, dan risiko. Setiap angka, setiap strategi, dianalisisnya dengan teliti. Kadang ia tertidur di meja, buku masih terbuka di depan mata, tetapi semangatnya tak pernah padam. Kerja keras Arjuna bukan hanya fisik atau akademis, tetapi juga mental. Ia mulai mempelajari psikologi orang-orang sukses, membaca tentang cara membangun jaringan, dan mencari mentor melalui buku atau kontak yang ia temukan. Setiap malam ia menuliskan target jangka pendek dan jangka panjang, sambil menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ia miliki. Di siang hari, di lokasi proyek, ia mempraktikkan hal-hal yang ia pelajari secara langsung: disiplin, ketelitian, kerja tim, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Bahkan rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Arjuna menjadi lebih fokus, lebih cerdas dalam mengambil keputusan, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan hasil kerja. Meski tubuhnya lelah, dan tangan lecet tak kunjung sembuh, Arjuna merasa bahwa setiap tetes keringat memiliki makna. Ia percaya bahwa kerja keras yang konsisten, dipadukan dengan strategi yang tepat, adalah kunci untuk mengubah nasib. Malam demi malam, ia menata mimpi besarnya menjadi rencana konkret, membayangkan suatu hari ia bisa memiliki usaha sendiri, mengelola investasi, dan membuktikan bahwa kesuksesan lahir dari ketekunan yang tak kenal lelah.
Di tengah keheningan malam, ia sering berbicara pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap keringat, setiap lembar catatan, setiap langkah kecil ini adalah batu pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat itu membuatnya tetap teguh. Meski dunia di sekitarnya penuh keterbatasan dan orang-orang meragukan kemampuannya. Dan begitulah, malam-malam panjang Arjuna menjadi ladang latihan mental dan strategi. Dari sinilah fondasi untuk kesuksesan besarnya mulai terbentuk. Sebuah kesuksesan yang kelak lahir dari kombinasi kerja keras fisik, kecerdasan strategi, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, belajar, dan menyusun strategi bisnis kecil, Arjuna akhirnya memberanikan diri untuk mencoba langkah pertamanya, investasi kecil di perdagangan lokal. Ia menaruh sebagian tabungan yang ia kumpulkan dari kerja di proyek bangunan ke usaha dagang yang menurutnya memiliki potensi. Semangatnya membara. Malam-malam panjang yang ia habiskan untuk belajar tampak akan segera membuahkan hasil. Namun, kenyataan tidak selalu seindah mimpi. Beberapa minggu kemudian, Arjuna menghadapi kenyataan pahit. Dagangan yang ia beli mengalami kerugian. Barang yang diharapkan laku cepat justru tersisa menumpuk. Harga pasar turun, dan sebagian modal yang ia simpan hilang begitu saja. Rasa frustasi dan kecewa menyelimuti hatinya. Semua kerja keras, perhitungan cermat, dan strategi yang ia susun tampak gagal. Di lingkungan sekitar, ejekan baru mulai muncul. Beberapa teman dan rekan kerjanya menertawakan kegagalannya. Katanya mau sukses, tapi malah modalnya habis begitu saja. Celetuk seorang teman sambil terkekeh. Orang-orang mulai mempertanyakan kemampuan Arjuna, seakan ingin mengingatkannya bahwa dunia tidak mudah untuk orang sederhana. Arjuna merasakan sakit, namun ia menahan diri untuk tidak larut dalam emosi. Malam harinya, duduk di tepi kasur sambil menatap langit, ia mencoba menenangkan pikirannya. Ia menyadari satu hal, kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang akan membimbingnya menuju strategi yang lebih matang. Ia menulis di buku catatannya, kegagalan ini bukan untuk menyerah. Ini adalah pelajaran. Aku harus lebih cermat, lebih pintar, dan lebih berani mengambil langkah. Orang-orang boleh menertawakanku sekarang, tapi suatu hari mereka akan melihat hasil kerja kerasku. Arjuna mulai menganalisis kesalahan. Apakah pilihan produknya salah? Apakah timing pasar tidak tepat? Atau apakah strategi penjualannya perlu diperbaiki? Ia tidak membiarkan kegagalan membuatnya putus asa. Sebaliknya, ia belajar untuk lebih tahan banting, lebih sabar, dan lebih fokus pada solusi daripada masalah. Malam itu, walau lelah dan hati masih teriris, Arjuna menyalakan kembali api tekadnya. Ia tahu bahwa dunia nyata penuh dengan rintangan, dan setiap langkah menuju kesuksesan pasti akan menghadapi kegagalan. Tapi yang membedakan orang biasa dengan orang sukses adalah kemampuan untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Dengan tekad baru, Arjuna memutuskan, kegagalan ini hanya batu loncatan. Aku akan bangkit, memperbaiki strategi, dan membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan tidak akan pernah sia-sia. Setelah kegagalan pertama yang pahit, Arjuna tidak membiarkan hatinya larut dalam putus asa. Ia duduk di sudut kamar yang sederhana, membuka kembali catatan dan laporan keuangannya, mencoba menganalisis apa yang salah dari langkah pertamanya. Ia menatap angka-angka dan data pasar dengan teliti, membandingkan prediksi dan kenyataan, mencoba menemukan pola yang bisa dijadikan pelajaran. Ia menyadari beberapa kesalahan utama, modal yang terlalu kecil untuk jenis dagangan tertentu, kurangnya riset tentang kebutuhan pasar, dan strategi pemasaran yang terlalu sederhana. Kesalahan-kesalahan itu jelas membuatnya rugi. Namun Arjuna melihatnya sebagai guru yang berharga. Ia menuliskan setiap pelajaran di buku catatannya, memastikan ia tidak akan mengulanginya di masa depan. Arjuna mulai berpikir lebih strategis. Ia memutuskan untuk memulai dari hal-hal kecil namun realistis,
memilih usaha yang sesuai dengan kemampuan modal dan kemampuan dirinya. Ia meneliti pasar lokal dengan lebih cermat, mempelajari tren konsumen, dan bahkan mulai membaca buku tentang manajemen risiko agar kesalahan sebelumnya tidak terulang. Selain strategi bisnis, Arjuna juga belajar tentang mentalitas seorang pengusaha. Ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan ujian yang harus dihadapi dengan ketenangan, kecerdasan, dan ketekunan. Ia menuliskan prinsip baru untuk dirinya. Tidak ada yang gagal, yang ada hanya pengalaman dan pelajaran. Arjuna juga mulai mencari mentor, orang-orang yang memiliki pengalaman bisnis lebih luas, untuk belajar dari kisah sukses dan kegagalan mereka. Ia mengumpulkan wawasan dari berbagai sumber, teman, buku, bahkan pengusaha kecil di pasar lokal. Semua informasi itu ia rangkum menjadi strategi baru yang lebih matang dan realistis. Hari demi hari, kesalahan pertama yang membuatnya kehilangan modal perlahan berubah menjadi fondasi yang lebih kuat. Arjuna mulai menyusun rencana bisnis baru, memikirkan cara meningkatkan keuntungan, mengurangi risiko, dan memaksimalkan peluang. Ia mulai yakin bahwa dengan kombinasi kerja keras, ketekunan, dan strategi yang cerdas, kegagalan pertama hanyalah awal dari kesuksesan yang lebih besar. Di malam hari, ia menatap langit sambil tersenyum tipis. Aku sudah belajar dari kesalahan. Sekarang waktunya untuk mencoba lagi, lebih cerdas dan lebih kuat. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa semua kerja keras dan kegigihan ini akan membuahkan hasil yang nyata. Dan dari proses belajar itu, Arjuna menemukan satu kebenaran penting. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, tapi dari kemampuan belajar, bangkit dari kesalahan, dan menerapkan strategi yang tepat dengan tekad yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah kegagalannya dan proses belajar dari kesalahan, Arjuna memutuskan untuk memperluas jaringan dan mencari sosok yang bisa membimbingnya. Ia sering mendengar tentang seorang pengusaha lokal bernama Pak Haryo, yang dulu memulai usaha dari nol dan kini sukses membangun bisnis properti dan perdagangan. Banyak orang memuji kecerdasan dan ketekunan Pak Haryo, dan Arjuna merasa ia bisa belajar banyak dari pengalaman orang itu. Dengan keberanian yang tersisa, Arjuna menemui Pak Haryo di kantornya yang sederhana namun rapi. Ia memperkenalkan diri dengan penuh hormat, menceritakan latar belakangnya, kegagalannya, dan impiannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pak Haryo menatap Arjuna dengan tatapan tajam, menimbang setiap kata yang keluar. "Jadi, kamu ingin belajar dari pengalaman saya?" tanyanya santai. Arjuna mengangguk, suara penuh keyakinan. "Ya, Pak. Saya ingin tahu bagaimana cara membangun usaha yang sukses, bagaimana mengelola risiko, dan bagaimana mengubah mimpi menjadi kenyataan." Pak Haryo tersenyum tipis. "Kerja kerasmu sudah terlihat, Nak. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Kamu harus belajar strategi, memahami pasar, dan tahu kapan harus mengambil risiko. Aku bisa membimbingmu, tapi ingat, semua keputusan akhirnya ada di tanganmu sendiri." Sejak pertemuan itu, Arjuna mulai belajar secara langsung. Pak Haryo mengajarinya tentang cara menganalisis peluang bisnis, membaca tren pasar, mengelola modal, dan membangun jaringan yang tepat. Ia juga belajar tentang disiplin mental, bagaimana tetap tenang saat menghadapi kegagalan, bagaimana mengambil keputusan dengan rasional, dan bagaimana memanfaatkan setiap peluang kecil menjadi langkah maju. Arjuna sangat menyerap setiap nasihat. Ia mencatat semua pelajaran, menerapkannya sedikit demi sedikit, dan membandingkan hasilnya dengan pengalaman sebelumnya. Mentor ini bukan hanya memberikan teori, tapi juga membagikan pengalaman nyata yang tidak pernah ia temui di buku atau internet. Dari Pak Haryo, Arjuna belajar bahwa kesuksesan lahir dari kombinasi kerja keras, ketekunan, strategi yang tepat, dan keberanian mengambil risiko. Lebih dari itu, Pak Haryo juga mengajarkan pentingnya visi jangka panjang. Kesuksesan bukan tentang cepat kaya. Nah, kesuksesan adalah tentang membangun fondasi yang kuat, bersabar, dan menumbuhkan usaha secara konsisten.
Jangan tergoda oleh hasil instan. Pertemuan dengan mentor ini menjadi titik penting dalam hidup Arjuna. Ia merasa seperti mendapat kompas baru yang menunjukkan arah yang jelas. Rasa percaya dirinya tumbuh, dan tekadnya untuk membuktikan diri kepada dunia semakin kuat. Ia menyadari bahwa kini ia tidak berjalan sendiri. Ada seseorang yang bisa membimbing, menasehati, dan menantang pemikirannya, sehingga setiap langkah ke depan lebih terarah dan terukur. Di malam hari, Arjuna menulis di buku catatannya, "Aku punya mentor. Aku punya panduan. Sekarang waktunya untuk menggabungkan kerja keras, pelajaran dari kegagalan, dan strategi cerdas untuk membangun jalan menuju kesuksesan." Dan dengan bimbingan Pak Haryo, Arjuna memulai fase baru dalam perjalanannya. Fase di mana mimpi besar mulai dipadu dengan strategi matang, membawanya semakin dekat pada kehidupan yang selama ini ia impikan. Arjuna berdiri di depan Bandara Narita, menatap kota yang belum ia kenal. Gedung-gedung tinggi, kereta cepat, dan hiruk-pikuk orang-orang berjalan cepat membuatnya merasa kecil sekaligus tertantang. Ini adalah langkah pertamanya keluar dari zona nyaman, meninggalkan kampung halamannya, dan menghadapi dunia baru yang penuh peluang, sekaligus ketidakpastian. Sebelum berangkat, Arjuna sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Modal awal, rencana bisnis, kontak mentor, dan kemampuan bahasa dasar Jepang yang ia pelajari dari buku dan kursus malam menjadi bekal. Namun, ia tahu bahwa semua itu hanyalah fondasi. Tantangan sesungguhnya baru akan dimulai di negeri orang. Hari pertama di Jepang bukanlah mudah. Perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan membuatnya merasa asing. Ia harus belajar cepat menyesuaikan diri, cara berbicara sopan, etika kerja, hingga memahami pola bisnis yang berbeda dari Indonesia. Bahkan hal-hal sederhana seperti membaca petunjuk toko atau memesan makanan bisa menjadi ujian kesabaran. Namun, Arjuna tidak gentar. Ia mengingat semua pelajaran dari Pak Haryo, ketekunan, strategi, dan kesabaran. Ia mulai mengamati pasar lokal, mencatat peluang bisnis, dan mencari cara untuk memulai usaha kecil yang bisa dijalankan sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Setiap hari ia mencatat ide, berbicara dengan pedagang lokal, dan belajar bagaimana masyarakat Jepang menghargai kualitas, disiplin, dan inovasi. Selain peluang bisnis, Arjuna juga mulai membangun jaringan. Ia bertemu dengan sesama pengusaha lokal dan diaspora Indonesia yang sudah lebih dulu sukses. Dari mereka, ia belajar tentang hukum, pajak, dan strategi investasi di Jepang. Arjuna menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal modal atau kerja keras, tetapi juga kemampuan membangun relasi yang tepat dan memahami sistem lokal. Malam hari, saat menatap kota yang gemerlap dari jendela penginapan sederhana, Arjuna tersenyum sendiri. Ia merasa kecil di tengah dunia baru, tetapi sekaligus penuh harapan. Ini baru langkah pertama, gumamnya. Aku harus belajar, bekerja, dan berpikir lebih cerdas. Jepang mungkin asing, tapi disinilah kesempatan besarku menunggu. Langkah pertamanya di Jepang menjadi simbol keberanian Arjuna untuk keluar dari keterbatasan. Ia meninggalkan segala kenyamanan, menantang dirinya sendiri, dan membuka babak baru dalam hidupnya. Babak di mana mimpi besarnya mulai menemukan panggung yang lebih luas, jauh dari batasan kampung halamannya, dan menuju kesuksesan yang nyata. Hari-hari pertama Arjuna di Jepang dipenuhi dengan kejutan. Di setiap langkah, ia merasakan betapa berbeda dunia ini dari kampung halamannya. Bahasa Jepang yang rumit, tulisan kanji yang asing, dan kebiasaan masyarakat yang begitu disiplin membuatnya merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Di pasar lokal, ia menyadari bahwa kualitas, ketepatan waktu, dan sopan santun sangat dihargai. Bahkan kesalahan kecil seperti terlambat dalam memenuhi pesanan atau salah mengucapkan kata bisa menimbulkan kesan buruk. Arjuna merasa terbebani, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama untuk membuktikan kemampuannya. Dalam bisnis, ia menghadapi persaingan yang ketat. Pedagang lokal lebih berpengalaman,
memahami kebutuhan konsumen, dan punya jaringan luas. Sementara itu, Arjuna hanya memiliki semangat, modal terbatas, dan strategi awal yang masih sederhana. Ia sering merasa gagal ketika percakapan bisnisnya ditolak atau peluang yang ia incar hilang begitu saja. Namun, Arjuna tidak menyerah. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Ia mulai mempelajari bahasa Jepang dengan lebih serius, meniru kebiasaan masyarakat lokal, dan belajar etika bisnis yang menghargai kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Ia mencatat setiap pengalaman, mencari pola perilaku konsumen, dan mempraktikkan strategi yang lebih adaptif. Selain itu, Arjuna belajar fleksibilitas. Ia menyadari bahwa ide atau rencana yang berhasil di Indonesia belum tentu berhasil di Jepang. Ia mulai menyesuaikan produk, cara pemasaran, dan metode transaksi sesuai budaya setempat. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan berpikir kreatif di lingkungan baru. Malam hari, duduk di penginapan sederhana sambil menulis catatan, Arjuna tersenyum sendiri. Tantangan yang awalnya membuatnya takut kini mulai menjadi motivasi. Semua ini akan menjadi batu loncatan. Bahasa, budaya, persaingan, semua bisa kupelajari. Aku harus sabar, tekun, dan pintar mengambil peluang, gumamnya. Babak ini menjadi titik penting. Arjuna memahami bahwa kesuksesan di negeri orang bukan hanya soal modal atau keberanian, tetapi juga tentang ketekunan, adaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Setiap kesulitan yang ia hadapi adalah pengalaman berharga yang akan menguatkan fondasi perjalanan hidupnya. Dan dengan tekad itu, Arjuna melangkah lebih mantap, siap menghadapi peluang besar yang menanti di Jepang. Peluang yang suatu hari akan membawanya dari seorang pemula menjadi sosok yang dihormati dan sukses. Setelah beberapa bulan di Jepang, Arjuna mulai merasakan beban yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar keringat fisik atau debu bangunan, melainkan kesepian yang menusuk dan tekanan mental yang tidak mudah diatasi. Ia jauh dari keluarga, jauh dari Nadia, dan jauh dari segala kenyamanan yang dulu menjadi penopang emosinya. Setiap malam, saat penginapan sunyi dan lampu kota jauh berkelap-kelip, Arjuna merindukan rumahnya, ibu yang selalu menyiapkan teh hangat, ayah yang memberi nasihat sederhana namun penuh makna, serta suara tawa kampung yang kini hanya menjadi kenangan. Rindu itu terkadang membuatnya ingin menyerah, kembali ke Indonesia, dan meninggalkan semua mimpi yang ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain, tekanan pekerjaan semakin berat. Menghadapi bahasa yang belum lancar, aturan bisnis yang ketat, dan persaingan pedagang lokal yang sangat disiplin, membuat setiap hari penuh tantangan. Ia sering merasa gagal ketika tidak mampu menyelesaikan transaksi, salah memahami permintaan pelanggan, atau kehilangan kesempatan karena kurangnya pengalaman. Beberapa kali, godaan untuk menyerah datang begitu kuat. Mungkin ini terlalu berat untukku. Mungkin aku tidak ditakdirkan sukses di sini, pikirnya sambil menatap langit malam dari jendela penginapan. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Arjuna mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, janji untuk tidak pernah menyerah, untuk membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil. Untuk mengatasi rasa kesepian dan tekanan mental, Arjuna mulai menulis jurnal harian. Ia menuliskan semua perasaan, rencana, dan strategi yang ia pikirkan. Menulis membuatnya lebih tenang, lebih fokus, dan membantunya menemukan solusi daripada terlarut dalam putus asa. Ia juga mulai menghubungi mentor, Pak Haryo, melalui pesan dan panggilan video untuk mendapatkan nasihat dan semangat. Selain itu, Arjuna belajar cara menjaga kesehatan mental dan fisik. Ia berjalan-jalan di taman, membaca buku inspiratif, dan sesekali berinteraksi dengan sesama warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Setiap interaksi memberi energi baru, dan perlahan rasa kesepian itu mulai berkurang. Meskipun berat, ujian mental ini memperkuat Arjuna. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kemampuan fisik atau pengetahuan, tetapi juga ketahanan mental. Ia menyadari bahwa untuk mencapai puncak,
seseorang harus mampu menghadapi godaan menyerah, rindu, dan tekanan yang datang dari berbagai arah. Di malam yang sunyi itu, Arjuna menutup jurnalnya dengan satu kalimat penuh tekad. Kesepian ini sementara, perjuangan ini nyata, dan aku akan bertahan. Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi cerita tentang bagaimana aku bangkit dan berhasil. Dan dari ujian mental ini, Arjuna lahir lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya di jalan menuju kesuksesan yang ia impikan. Setelah berbulan-bulan menyesuaikan diri, belajar bahasa, budaya, dan strategi bisnis lokal, Arjuna akhirnya menemukan peluang yang bisa menjadi batu loncatan pertamanya di Jepang. Kesempatan itu datang dari seorang pedagang kecil di pasar lokal yang ingin mengembangkan distribusi produknya, namun kekurangan modal dan jaringan. Arjuna melihat peluang ini sebagai kombinasi sempurna, modal terbatas tapi potensi pasar besar, serta ruang untuk belajar secara nyata. Dengan persiapan matang, Arjuna mengajukan diri untuk menjadi mitra bisnis, menawarkan ide distribusi yang lebih efisien, dan menyusun strategi penjualan yang menyesuaikan preferensi konsumen Jepang. Ia menggunakan semua pengetahuan yang ia peroleh dari mentor, pengamatan pasar, dan pengalaman sebelumnya untuk meyakinkan pedagang tersebut. Awalnya, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali pelanggan menolak, kesalahan kecil terjadi, dan Arjuna harus belajar menyesuaikan produk, harga, dan pendekatan. Namun, setiap kegagalan kecil ia jadikan pelajaran. Setiap kesalahan menjadi strategi yang diperbaiki untuk hari berikutnya. Dalam beberapa minggu, usaha kecil ini mulai menunjukkan hasil. Penjualan meningkat, pelanggan mulai percaya pada kualitas dan layanan yang Arjuna tawarkan, dan mitranya pun semakin yakin dengan komitmen Arjuna. Bagi Arjuna, ini bukan sekadar keuntungan finansial. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, strategi cerdas, dan ketekunan membuahkan hasil. Kesempatan emas pertama ini juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Ia mulai melihat bahwa dunia bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan ladang peluang bagi mereka yang berani belajar, beradaptasi, dan mengambil langkah tepat pada waktu yang tepat. Bahkan rindu dan tekanan mental yang selama ini mengganggu mulai terasa ringan, karena kini ada hasil konkret dari perjuangan panjangnya. Di malam hari, duduk di penginapan sederhana sambil menatap lampu kota Jepang, Arjuna tersenyum sendiri. Ia menulis di jurnalnya, "Ini baru awal. Kesempatan emas pertama ini menunjukkan bahwa aku berada di jalan yang benar. Jika aku terus belajar, bekerja keras, dan berani mengambil risiko, tidak ada yang tidak mungkin." Kesuksesan pertama ini menjadi titik balik besar dalam perjalanan Arjuna. Dari seorang pemula yang asing di negeri orang, kini ia mulai dikenal, dihargai, dan mendapatkan kepercayaan. Babak baru ini membuka jalan bagi peluang yang lebih besar, investasi yang lebih matang, dan langkah menuju kesuksesan yang jauh lebih luas. Setelah berhasil meraih kesuksesan awal dengan bisnis pertamanya di Jepang, Arjuna menyadari bahwa untuk benar-benar maju, ia harus belajar dari mereka yang sudah lebih dulu mencapai puncak. Ia mulai mengamati para konglomerat dan pengusaha sukses di Jepang, membaca biografi mereka, menghadiri seminar, dan bahkan memanfaatkan kesempatan untuk bertemu langsung melalui jaringan yang mulai ia bangun. Arjuna tertarik pada pola pikir mereka, bagaimana mereka mengambil risiko, memanfaatkan peluang, dan mengelola bisnis dengan disiplin yang tinggi. Ia mencatat bahwa orang-orang kaya tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi membangun strategi jangka panjang, diversifikasi usaha, dan hubungan yang kuat dengan mitra bisnis. Selain itu, Arjuna belajar pentingnya inovasi dan adaptasi. Banyak konglomerat yang ia amati mampu memutar arah bisnis mereka ketika pasar berubah, memanfaatkan teknologi baru, dan selalu menjaga reputasi di mata konsumen. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya soal modal besar, tetapi kombinasi antara keberanian, kecerdasan, dan kemampuan membaca tren pasar. Arjuna mulai menerapkan pelajaran ini dalam bisnisnya sendiri. Ia memikirkan cara untuk mengembangkan usaha kecilnya menjadi lebih besar,
mulai menabung untuk investasi baru, dan membangun jaringan yang lebih luas. Ia juga belajar pentingnya manajemen risiko. Tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua investasi harus berisiko tinggi. Di sisi mental, Arjuna menyerap filosofi orang kaya tentang ketekunan, kesabaran, dan fokus. Ia memahami bahwa kekayaan sejati lahir dari visi yang jelas, perencanaan yang matang, dan kerja keras yang konsisten, bukan sekadar mengandalkan keberuntungan atau kesempatan sesaat. Di malam hari, saat menatap kota Jepang dari jendela penginapan, Arjuna menulis di jurnalnya, "Orang kaya tidak dilahirkan begitu saja. Mereka belajar, mereka gagal, mereka bangkit, dan mereka berani mengambil risiko. Aku harus meniru pola pikir ini, menggabungkan kerja kerasku dengan strategi yang tepat, agar suatu hari aku bisa menjadi salah satu yang dihormati dan berhasil." Hal ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Arjuna. Ia tidak lagi hanya bekerja dan beradaptasi, tetapi mulai berpikir besar, merencanakan masa depan dengan strategi matang, dan mempersiapkan diri untuk langkah-langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah belajar dari orang kaya dan mengamati strategi konglomerat, Arjuna menyadari bahwa kesuksesan nyata tidak hanya datang dari satu usaha kecil. Ia mulai merancang rencana untuk memperluas bisnisnya, meningkatkan skala operasional, dan membangun jaringan yang lebih luas di Jepang. Langkah pertama adalah memperluas distribusi produk yang sudah ia jalankan. Ia mulai menambah mitra bisnis, menjalin hubungan dengan toko-toko baru, dan memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia serta kontak lokal yang telah ia bangun. Setiap pertemuan ia gunakan untuk belajar, memahami kebutuhan mitra, dan menawarkan solusi yang membuat mereka percaya pada kualitas dan profesionalitas Arjuna. Selain itu, Arjuna mulai menanam modal untuk lini usaha baru. Ia tidak lagi hanya berfokus pada satu produk atau satu pasar, tetapi mulai diversifikasi, dengan tetap memperhatikan risiko dan potensi keuntungan. Pelajaran dari mentor dan konglomerat Jepang membimbingnya. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, tapi kelola investasi dengan hati-hati, cermat, dan strategis. Di sisi operasional, Arjuna mulai memperkenalkan sistem sederhana yang ia pelajari dari pengusaha sukses. Pencatatan keuangan rapi, jadwal distribusi teratur, dan pemantauan kualitas produk. Ia sadar bahwa ketertiban dan profesionalitas adalah kunci untuk meyakinkan mitra dan pelanggan bahwa bisnisnya dapat dipercaya. Proses ini tidak mudah. Ada tantangan dari persaingan yang semakin ketat, biaya operasional yang meningkat, dan tuntutan pasar yang berubah-ubah. Namun Arjuna menggunakan setiap rintangan sebagai kesempatan belajar. Ia menganalisis kesalahan kecil, menyesuaikan strategi, dan selalu siap mengambil keputusan cepat ketika peluang muncul. Seiring waktu, usaha Arjuna mulai terlihat berbeda. Skala bisnis yang diperluas, jaringan yang kuat, dan pendekatan profesional membuatnya mulai dikenal sebagai pengusaha yang serius dan dapat dipercaya. Kepercayaan mitra dan pelanggan meningkat, dan keuntungan mulai menunjukkan pertumbuhan nyata. Di malam hari, duduk di penginapan sambil menatap lampu kota, Arjuna tersenyum penuh kepuasan. Semua kerja keras, kegagalan, dan pembelajaran yang ia lalui kini mulai membuahkan hasil. Ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak lagi hanya mencoba bertahan. Aku mulai membangun kerajaan kecilku sendiri. Setiap langkah, setiap hubungan, dan setiap strategi yang diterapkan adalah fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar." Hal ini menjadi titik penting. Arjuna tidak lagi hanya seorang pemula yang belajar, tetapi seorang pengusaha yang mulai memimpin, memperluas, dan membangun fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Ketika usaha Arjuna mulai berkembang, perhatian dan kesuksesannya menarik mata pesaing. Sebagian pengusaha lokal melihat Arjuna sebagai ancaman karena cara kerjanya yang cerdas, profesional, dan cepat menyesuaikan diri dengan pasar. Mereka mulai mencoba menggagalkan rencana bisnisnya, baik melalui tekanan harga, menjatuhkan reputasi, maupun persaingan ketat dalam distribusi produk. Arjuna menghadapi situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Salah satu pesaing mencoba mengurangi pasokan barang untuknya, sementara yang lain menyebarkan rumor bahwa kualitas produknya tidak sesuai standar. Awalnya, Arjuna merasa frustrasi dan marah. Tidak ada yang adil dalam dunia bisnis, dan ia mulai meragukan kemampuannya. Namun, ia segera mengingat pelajaran dari mentor dan konglomerat Jepang. Konflik dan persaingan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Orang-orang besar tidak dihentikan oleh lawan, tapi justru memanfaatkan tantangan sebagai alat untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat strategi. Arjuna mulai menyusun rencana untuk menghadapi tekanan ini. Ia meningkatkan kualitas produk, menegosiasikan kontrak lebih kuat dengan mitra, dan memperluas jaringan pemasok alternatif agar tidak tergantung pada satu sumber. Ia juga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, memastikan reputasi bisnisnya tetap bersih dan dipercaya. Selain strategi operasional, Arjuna memperkuat mentalnya. Ia menyadari bahwa persaingan tidak boleh membuatnya terjerumus ke emosi atau reaksi impulsif. Ia belajar menanggapi konflik dengan kepala dingin, mengambil keputusan yang rasional, dan selalu menempatkan etika serta profesionalitas di atas segalanya. Dalam beberapa minggu, usaha Arjuna mulai stabil kembali. Lawan bisnis yang mencoba menggagalkan rencananya melihat bahwa ia tidak mudah goyah. Keuletan, strategi cerdas, dan kemampuan beradaptasi membuatnya tetap berada di jalur yang benar. Bahkan beberapa pesaing akhirnya menghargai keteguhan dan profesionalitasnya, dan Arjuna mulai membangun reputasi sebagai pengusaha yang tangguh dan cerdas. Di malam hari, duduk di penginapan, Arjuna menulis di jurnalnya, "Persaingan adalah ujian nyata. Orang-orang mungkin mencoba menjatuhkanku, tapi selama aku tetap fokus, bekerja cerdas, dan menjaga integritas, tidak ada yang bisa menghentikanku." Ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Hal ini menjadi fase penting dalam perjalanan Arjuna. Ia belajar bahwa konflik dan persaingan bukan penghalang, tetapi batu loncatan untuk membuktikan ketangguhan, strategi, dan profesionalitasnya di dunia bisnis yang keras. Setelah melewati persaingan sengit, Arjuna mulai menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, krisis finansial. Salah satu investasi besar yang ia lakukan tidak berjalan sesuai rencana karena perubahan pasar yang cepat dan kesalahan perhitungan kecil dalam strategi distribusi. Modal yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun hampir habis, dan beberapa mitra mulai meragukan kelangsungan bisnisnya. Krisis ini datang bertubi-tubi. Beberapa kontrak tertunda, pembayaran dari pelanggan besar terlambat, dan biaya operasional meningkat tajam. Arjuna duduk di kantor kecilnya, menatap laporan keuangan yang menunjukkan angka merah, dan merasakan tekanan yang begitu besar. Ia merasa seolah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan lenyap dalam sekejap. Namun, rasa putus asa tidak bertahan lama. Arjuna mengingat semua pelajaran dari kegagalan sebelumnya, mentor, dan pengalaman menghadapi persaingan. Ia sadar bahwa menyerah sekarang berarti kehilangan semua yang telah ia bangun. Dengan kepala dingin, ia mulai menulis rencana darurat, memotong biaya yang tidak penting, renegosiasi kontrak dengan pemasok, dan mencari peluang pendapatan tambahan yang bisa cepat menghasilkan cash flow. Arjuna juga mulai berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan mitra. Ia menjelaskan situasi dengan jujur, menawarkan solusi, dan menunjukkan komitmen untuk tetap memenuhi janji. Kejujuran dan profesionalitasnya membuat sebagian besar mitra tetap percaya, meski beberapa memang pergi. Selain itu, Arjuna memutar strategi bisnisnya. Ia mulai fokus pada produk yang paling menguntungkan, menunda ekspansi sementara, dan mencari peluang kecil yang bisa menambah modal tanpa risiko besar. Ia bekerja siang dan malam, menyeimbangkan antara operasional sehari-hari dan strategi pemulihan bisnis. Malam-malam itu berat, dengan tidur yang sedikit dan tekanan mental yang tinggi. Namun setiap kali muncul keinginan untuk menyerah, Arjuna mengingat janji pada dirinya sendiri, untuk tidak pernah berhenti, untuk membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil, dan untuk membalikan keadaan menjadi kemenangan.
Beberapa bulan kemudian, perlahan tapi pasti, langkah-langkahnya mulai membuahkan hasil. Cash flow mulai stabil, pelanggan kembali percaya, dan bisnis kecilnya yang nyaris runtuh berhasil bertahan. Krisis finansial itu menjadi pelajaran berharga. Kesuksesan tidaklah mudah, dan setiap kerugian adalah ujian yang mengajarkan ketahanan, strategi, dan keberanian. Di malam hari, duduk di kursi kayu sederhana di kantornya, Arjuna menulis di jurnalnya. Krisis ini hampir merenggut segalanya. Tapi aku bertahan. Aku belajar bahwa kegigihan, kepala dingin, dan strategi tepat bisa menyelamatkan bahkan dari situasi terburuk. Hal ini menegaskan satu hal. Arjuna tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga mental baja yang mampu menghadapi krisis apapun, sebuah fondasi penting untuk kesuksesan yang jauh lebih besar di masa depan. Setelah berhasil melewati krisis finansial, Arjuna menyadari bahwa bertahan saja tidak cukup. Untuk berkembang lebih jauh, ia harus berpikir kreatif dan berinovasi. Dunia bisnis di Jepang penuh persaingan, dan hanya mereka yang mampu menciptakan solusi unik yang akan memenangkan hati pelanggan dan mitra. Arjuna mulai mengamati pasar dengan lebih teliti. Ia mencatat kebutuhan yang belum terpenuhi, masalah yang sering dihadapi konsumen, dan tren baru yang mulai muncul. Dari pengamatan ini, ide-ide baru muncul. Ia berpikir, bagaimana cara menghadirkan produk atau layanan yang tidak hanya berbeda, tetapi memberikan nilai lebih bagi pelanggan? Salah satu inovasi pertamanya adalah memperkenalkan sistem distribusi yang lebih cepat dan efisien menggunakan teknologi sederhana, yang memungkinkan toko-toko mendapatkan stok lebih cepat tanpa biaya tambahan besar. Ide ini awalnya dianggap kecil, tetapi terbukti menghemat waktu dan biaya, sehingga mitra bisnisnya semakin percaya dan loyal. Selain itu, Arjuna juga menciptakan variasi produk yang menyesuaikan selera lokal Jepang, memadukan kualitas dari Indonesia dengan kebutuhan pasar setempat. Ia belajar untuk berpikir out of the box, tidak terpaku pada cara lama, tapi mencari kombinasi baru yang menarik dan menguntungkan. Inovasi lainnya datang dari strategi pemasaran. Arjuna mulai menggunakan pendekatan personal, menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, dan memberikan pelayanan yang lebih ramah serta cepat. Ia mencatat setiap respons, mempelajari apa yang membuat pelanggan puas, dan menyesuaikan strategi sesuai data nyata. Hasilnya mulai terlihat. Mitra bisnis baru bermunculan, pelanggan lebih loyal, dan keuntungan meningkat. Arjuna menyadari bahwa inovasi tidak selalu harus besar atau mahal, tetapi kreatif dan tepat sasaran. Ide-ide kecil yang diterapkan dengan konsisten bisa membuka peluang baru yang sebelumnya tak terlihat. Di malam hari, menatap lampu kota dari penginapannya, Arjuna menulis di jurnalnya. Inovasi adalah kunci untuk membuka pintu peluang baru. Kreativitas bukan sekadar ide besar, tapi kemampuan melihat masalah dan menemukan solusi yang tepat. Jika aku terus berpikir kreatif, jalan menuju kesuksesan semakin terbuka lebar. Hal ini menandai fase penting. Arjuna tidak hanya bertahan atau mengikuti arus, tetapi mulai menguasai pasar dengan inovasi dan kreativitas, membuka peluang yang lebih luas, dan menegaskan dirinya sebagai pengusaha yang visioner. Setelah melewati inovasi dan strategi kreatif, usaha Arjuna mulai menunjukkan hasil yang nyata. Penjualan meningkat signifikan, mitra bisnis baru bermunculan, dan pelanggan mulai mengenal nama Arjuna sebagai sosok yang dapat dipercaya. Ini adalah saat pertama di mana ia merasakan keberhasilan yang nyata, bukan sekadar bertahan atau mencoba, tetapi mulai menonjol di dunia bisnis yang kompetitif. Kabar tentang profesionalisme dan inovasi Arjuna menyebar dengan cepat di kalangan pedagang lokal. Banyak toko dan distributor kini ingin bekerja sama dengannya, bukan hanya karena produk yang ditawarkan, tetapi juga karena sistem distribusi yang efisien, layanan cepat, dan kejujuran yang konsisten. Arjuna menyadari bahwa reputasi baik adalah aset tak ternilai dalam bisnis. Keberhasilan awal ini juga meningkatkan rasa percaya diri Arjuna. Ia mulai merasakan bahwa semua kerja keras, malam-malam panjang belajar, krisis finansial,
dan persaingan sengit bukan sia-sia. Setiap pengalaman pahit telah membentuknya menjadi pengusaha yang tangguh, cerdas, dan visioner. Di sisi mental, Arjuna tetap rendah hati. Ia tahu bahwa ini baru tahap awal, dan kesuksesan yang lebih besar menuntut fokus, inovasi, dan kerja keras yang lebih konsisten. Ia menuliskan catatan di jurnalnya. Keberhasilan awal ini adalah bukti bahwa kerja keras dan strategi yang tepat membuahkan hasil. Tapi ini hanyalah langkah pertama. Aku harus terus belajar, berinovasi, dan menyiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar. Keberhasilan ini juga menarik perhatian orang-orang yang lebih berpengaruh di dunia bisnis Jepang. Beberapa pengusaha senior mulai mengajak Arjuna berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bahkan membuka peluang kemitraan baru yang lebih luas. Arjuna mulai memahami bahwa membangun jaringan dan reputasi adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan yang lebih besar. Di malam hari, saat menatap lampu kota dari penginapan, Arjuna tersenyum. Ia merasa seolah mimpi yang dulu tampak jauh kini mulai mendekat. Keberhasilan awal ini bukan sekadar keuntungan finansial, tapi juga pengakuan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi besar bisa mengubah hidup. Hal ini menjadi titik awal Arjuna dikenal sebagai pengusaha sukses, seorang pemuda yang dulu diremehkan, kini mulai membangun reputasi dan menjadi sosok yang dihormati di pasar Jepang. Keberhasilan awal yang diraih Arjuna membuka jalan bagi proyek-proyek yang lebih besar. Ia mulai mengelola bisnis dengan skala lebih luas, dari distribusi lokal menjadi jaringan yang menjangkau berbagai kota di Jepang, bahkan mulai mempertimbangkan ekspansi internasional. Setiap langkahnya kini melibatkan keputusan strategis yang lebih kompleks, modal yang lebih besar, dan risiko yang lebih tinggi. Arjuna tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga mulai dikenal sebagai sosok berpengaruh. Reputasinya sebagai pengusaha jujur, inovatif, dan berdedikasi membuat banyak orang memandangnya sebagai teladan. Di komunitas lokal, bahkan di kalangan pedagang besar, nama Arjuna sering disebut sebagai contoh keberhasilan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil risiko. Selain mengembangkan bisnis, Arjuna mulai memikirkan dampak sosial dari keberhasilannya. Ia membuka kesempatan kerja bagi warga lokal, membantu pengusaha kecil memasarkan produk mereka, dan memberikan bimbingan bagi mereka yang ingin belajar strategi bisnis. Perlahan, ia bukan hanya dikenal karena kekayaan, tetapi juga karena pengaruh positifnya di masyarakat. Kekayaan materi mulai berdatangan, properti, investasi, dan pendapatan dari bisnisnya memberikan stabilitas finansial yang selama ini hanya ia impikan. Namun Arjuna tetap menjaga prinsipnya, tidak mudah terbawa arus hidup mewah, tetap rendah hati, dan fokus pada pengembangan bisnis serta inovasi. Di sisi mental, Arjuna semakin matang. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga pengaruh, reputasi, dan kemampuan membuat keputusan yang bijak. Ia menulis di jurnalnya, "Sekarang aku memiliki kekayaan dan pengaruh, tapi tanggung jawab juga bertambah. Semua ini bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras, strategi, dan ketekunan bisa mengubah kehidupan. Aku harus menggunakan kekuatan ini untuk terus berkembang dan memberi dampak positif." Masyarakat mulai menyebut Arjuna sebagai Sultan Muda Jepang, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena cara ia mengelola bisnis, membantu orang lain, dan tetap memegang prinsip. Julukan ini membuatnya tersenyum. Tapi ia tahu bahwa ini hanyalah awal. Masih banyak tantangan, peluang, dan proyek besar yang menantinya di masa depan. Hal ini menjadi momen penting. Arjuna bukan lagi hanya pengusaha biasa, tetapi seorang figur berpengaruh yang dihormati, dengan kekayaan dan pengalaman yang menempatkannya di level yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Di puncak kesuksesannya, Arjuna menerima kabar yang tak terduga. Salah satu kenalannya dari kampung halaman mengabarkan bahwa Nadia, cinta pertamanya, dan calon mertuanya sedang berada di Jepang untuk urusan bisnis. Mendengar hal ini, Arjuna merasakan campuran emosi yang rumit, kenangan manis,
luka lama akibat penolakan, dan rasa penasaran yang sejak lama tertahan. Pikiran Arjuna melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia masih menjadi kuli bangunan. Ia teringat bagaimana calon mertua meremehkannya, menolak cintanya, dan membuatnya merasa kecil di mata dunia. Semua ejekan dan hinaan itu kini terasa bagai pelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, cerdas, dan mandiri. Namun di sisi lain, rasa rindu pada Nadia masih ada. Arjuna menatap kota Jepang yang gemerlap sambil merenung. Apakah Nadia masih mengenalnya? Apakah ia masih memiliki perasaan yang sama? Atau apakah semua itu hanyalah kenangan yang harus ia lepaskan? Kesempatan untuk bertemu akhirnya datang. Dalam sebuah acara bisnis yang kebetulan mempertemukan beberapa pengusaha, Arjuna melihat Nadia dan calon mertuanya. Awalnya ada rasa canggung dan ketegangan. Arjuna merasakan detak jantungnya meningkat. Namun ia segera menenangkan diri. Ia sadar, kali ini ia bukan lagi pemuda yang lemah dan diremehkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, dihormati, dan mandiri. Calon mertua, yang dulu meremehkan pekerjaannya, kini menatap Arjuna dengan ekspresi terkejut dan campuran kagum. Nadia pun tampak terpesona, melihat perubahan besar dalam diri Arjuna. Tidak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan semua perubahan itu, tapi sikap Arjuna yang tenang, percaya diri, dan tetap rendah hati sudah cukup untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Arjuna menyadari satu hal penting. Ini bukan sekadar pertemuan romantis atau pembalasan dendam. Ini adalah momen refleksi, di mana ia bisa membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi besar mampu mengubah hidupnya. Semua luka masa lalu kini menjadi motivasi, dan semua pencapaian yang ia raih adalah bukti bahwa penolakan dan ejekan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju sukses sejati. Di akhir acara, Arjuna menulis di jurnal pribadinya, "Masa lalu adalah guru yang keras. Penolakan dan ejekan membuatku belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Sekarang aku berdiri di sini, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya." Hal ini menandai titik penting dalam perjalanan Arjuna. Pertemuan dengan masa lalu bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk menegaskan keberhasilan, kedewasaan, dan kekuatan karakter yang ia bangun selama bertahun-tahun. Arjuna menatap calon mertuanya dengan tenang saat kesempatan untuk berbicara datang. Dulu, orang yang kini berdiri di depannya pernah meremehkannya, menolak hubungan cintanya, dan meragukan masa depannya. Namun kali ini, suasana berbeda. Arjuna bukan lagi pemuda miskin dan sederhana yang mudah diabaikan. Ia adalah pengusaha sukses, visioner, dan dihormati di Jepang. Dengan sikap percaya diri tapi tetap rendah hati, Arjuna mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia memulai dari nol, bekerja keras sebagai kuli bangunan, menghadapi penolakan, kegagalan, krisis finansial, hingga akhirnya membangun bisnis yang sukses dan jaringan yang luas. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan inovasi dan strategi yang diterapkan, serta dampak positif yang ia berikan kepada masyarakat dan mitra bisnisnya. Calon mertua mendengarkan dengan tatapan serius. Setiap kata Arjuna menegaskan bahwa kesuksesan bukan datang dari keberuntungan semata, tetapi dari ketekunan, disiplin, dan visi yang jelas. Rasa meremehkan yang dulu ada perlahan hilang, tergantikan oleh kekaguman dan rasa hormat. Nadia, yang berdiri di dekat calon mertuanya, menatap Arjuna dengan campuran kekaguman dan haru. Ia menyadari bahwa pemuda yang dulu penuh impian kini telah menjadi sosok luar biasa. Sosok yang tidak hanya mampu membuktikan dirinya secara finansial, tetapi juga menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan ketekunan yang langka. Saat pertemuan itu selesai, calon mertua akhirnya tersenyum dan mengulurkan tangan untuk berjabat. "Arjuna, aku salah menilai. Kamu telah membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa mengubah nasib seseorang. Aku sangat menghormati perjalananmu," ucapnya tulus. Kata-kata ini seperti penutup bab lama yang penuh luka,
sekaligus membuka jalan bagi hubungan baru yang lebih dewasa dan saling menghormati. Arjuna menanggapi dengan rendah hati. Ia tidak datang untuk membalas dendam atau membanggakan diri, melainkan untuk menunjukkan bahwa perjalanan panjang dan perjuangan kerasnya telah membuahkan hasil. Terima kasih, Pak. Semua ini bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan ketekunan dan kerja keras, jawabnya. Di malam hari, setelah pertemuan itu, Arjuna menulis di jurnalnya. Bukti terbesar bukan sekadar uang atau harta, tapi kemampuan untuk tetap konsisten, menghadapi tantangan, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hari ini, masa laluku tidak lagi membatasi, tapi menjadi batu loncatan menuju masa depan yang lebih gemilang. Hal ini menjadi momen penting dalam perjalanan Arjuna, bukan hanya membuktikan diri kepada calon mertua, tetapi juga menegaskan bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan mampu mengubah pandangan dunia terhadap seseorang, bahkan mereka yang pernah meremehkan kita. Setelah membuktikan diri dan meraih kesuksesan, Arjuna tidak hanya puas dengan pencapaian pribadinya. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati juga diukur dari dampak positif yang bisa diberikan kepada orang lain. Dari karyawan hingga masyarakat, bahkan teman-teman lama di kampung halaman, semua menjadi fokus perhatian dan kepeduliannya. Di kantornya, Arjuna menciptakan budaya kerja yang inspiratif. Ia memberi kesempatan karyawan untuk berkembang, melatih mereka agar memiliki keterampilan, disiplin, dan rasa percaya diri. Tidak jarang ia membimbing mereka secara pribadi, menanamkan nilai-nilai kerja keras, integritas, dan keberanian mengambil inisiatif. Karyawan pun merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Arjuna juga tidak melupakan komunitas sekitar. Ia membuka program pelatihan bagi pengusaha kecil, membantu mereka memahami strategi bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran. Bahkan sebagian keuntungan usahanya dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti pendidikan anak-anak kurang mampu, pembangunan fasilitas umum, dan dukungan bagi usaha mikro lokal. Teman-teman lama dari kampung halaman juga mendapat perhatian khusus. Arjuna sering mengundang mereka untuk belajar bersama, berbagi pengalaman, dan membuka peluang kerja atau usaha. Banyak dari mereka yang sebelumnya meragukannya kini terinspirasi oleh perjalanan hidupnya, dan mulai menaruh harapan untuk mengubah nasib mereka sendiri. Di sela-sela kesibukan, Arjuna menulis di jurnalnya. Kesuksesan tidak hanya untuk diriku sendiri. Setiap pencapaian adalah kesempatan untuk memberi inspirasi, membuka jalan bagi orang lain, dan menunjukkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan mimpi besar bisa mengubah hidup banyak orang. Melalui tindakan nyata, Arjuna menjadi sumber inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa dari seorang pemuda miskin dan diremehkan, kini bisa lahir sosok yang tidak hanya kaya materi, tetapi juga kaya pengalaman, empati, dan kemampuan mengangkat orang lain. Hal ini menegaskan fase penting dalam perjalanan Arjuna. Kesuksesan yang paling berharga adalah ketika ia bisa memberdayakan dan menginspirasi orang lain, menjadikan pencapaian pribadinya sebagai sumber motivasi dan perubahan positif bagi banyak orang. Setelah melewati perjalanan panjang penuh perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan, Arjuna kini menemukan kebahagiaan bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Hubungan dengan Nadia, yang dulu penuh ketegangan dan penolakan, kini berkembang menjadi cinta yang matang, dewasa, dan saling menghormati. Arjuna dan Nadia belajar untuk menghargai perjalanan masing-masing. Semua pengalaman pahit yang mereka alami di masa lalu kini menjadi fondasi bagi hubungan yang lebih kuat. Mereka berbagi mimpi, visi, dan nilai-nilai yang sama, serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup maupun bisnis. Hubungan ini bukan lagi tentang status atau pengakuan, melainkan tentang rasa saling percaya, komitmen, dan kebahagiaan sejati. Selain itu, Arjuna mulai menata kehidupan pribadi dengan lebih seimbang. Ia menyadari bahwa kesuksesan materi tidaklah lengkap tanpa kebahagiaan dan kedamaian hati.
Ia meluangkan waktu untuk keluarga, menjalin hubungan hangat dengan teman-teman lama, dan tetap menjaga nilai-nilai yang membawanya hingga puncak kesuksesan. Di momen-momen sederhana, seperti berjalan-jalan bersama Nadia di taman kota Jepang, merencanakan masa depan keluarga, atau menikmati makan malam sederhana di rumah, Arjuna merasakan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan antara pencapaian, hubungan, dan ketenangan hati. Arjuna menulis di jurnalnya, "Kesuksesan tanpa kebahagiaan adalah kosong. Aku bersyukur bisa menemukan cinta sejati, yang mendukung, memahami, dan membuatku utuh." Bersama Nadia, aku belajar bahwa hidup tidak hanya tentang membuktikan diri, tapi juga tentang mencintai dan dicintai. Hal ini menandai fase penting. Arjuna bukan hanya menjadi pengusaha sukses yang dihormati, tetapi juga menemukan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan pribadi. Hal yang selama ini ia impikan, sejajar dengan pencapaian profesionalnya. Di puncak kesuksesan dan kebahagiaan pribadinya, Arjuna duduk sejenak di ruang kerjanya yang tenang, menatap kota Jepang yang gemerlap dari jendela. Semua perjalanan panjangnya, dari menjadi kuli bangunan yang diremehkan, menghadapi penolakan cinta, melewati kegagalan finansial, hingga membangun bisnis besar dan dihormati, muncul kembali dalam pikirannya. Ia tersenyum, menyadari betapa setiap tantangan telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Arjuna merenungkan pelajaran penting yang ia peroleh, bahwa kerja keras tanpa henti adalah fondasi kesuksesan, tetapi kerja keras saja tidak cukup. Ia belajar dari kegagalan bahwa setiap kesalahan adalah guru yang paling berharga, mengajarkannya untuk menganalisis, beradaptasi, dan membuat strategi yang lebih matang. Ia menyadari bahwa kesuksesan lahir dari kombinasi ketekunan, keberanian mengambil risiko, inovasi, dan kemampuan belajar dari pengalaman. Ia juga merenungkan tentang nilai-nilai yang membimbingnya, kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap orang lain. Tanpa prinsip-prinsip ini, Arjuna sadar bahwa kekayaan dan pengaruhnya tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Ia belajar bahwa reputasi dan kepercayaan jauh lebih berharga daripada keuntungan materi semata. Arjuna juga menilai perjalanan pribadinya. Hubungan cinta yang dewasa dengan Nadia, rasa cinta dan dukungan dari keluarga, serta rasa syukur atas teman dan mentor yang membimbingnya, semua itu memberinya keseimbangan dan kedamaian yang sejati. Ia menyadari bahwa kesuksesan profesional dan kebahagiaan pribadi saling melengkapi, dan keduanya memerlukan komitmen, kesabaran, dan kesadaran diri. Di jurnal pribadinya, Arjuna menulis, "Setiap tetes keringat, setiap malam yang panjang, setiap kegagalan dan penolakan, semuanya memiliki tujuan. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar materi, tapi tentang pertumbuhan, ketekunan, dan memberi inspirasi bagi orang lain. Aku bangga dengan perjalanan ini, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena proses yang membentukku menjadi siapa aku hari ini." Hal ini menjadi titik refleksi penting. Arjuna menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah guru terbaik, dan setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, membawanya pada pemahaman mendalam tentang kerja keras, kegagalan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Setelah menapaki kesuksesan di Jepang dan membangun reputasi yang kuat, Arjuna menyadari bahwa dunia bisnis tidak pernah berhenti bergerak. Tantangan baru muncul dalam bentuk persaingan global, perubahan pasar internasional, dan tuntutan inovasi yang lebih tinggi. Tidak lagi hanya bersaing dengan pengusaha lokal, Arjuna kini menghadapi kompetitor dari berbagai negara yang lebih besar, berpengalaman, dan berkapital kuat. Langkah pertama Arjuna adalah memperluas wawasan. Ia mengikuti konferensi internasional, membaca tren pasar global, dan mempelajari strategi bisnis konglomerat dunia. Ia menyadari bahwa untuk tetap relevan, bisnisnya harus mampu bersaing dalam skala yang lebih besar, memperhatikan kualitas, inovasi, dan layanan yang sesuai standar global. Di sisi operasional, Arjuna mulai memikirkan ekspansi ke pasar internasional.
Ia menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen asing, membangun jaringan distribusi baru, dan mempersiapkan tim yang profesional dan mampu bekerja lintas budaya. Setiap keputusan yang ia ambil kini memiliki dampak yang lebih luas, dan risiko yang dihadapi pun jauh lebih besar daripada sebelumnya. Persaingan global bukan hanya soal modal dan strategi, tetapi juga tentang ketahanan mental. Arjuna menghadapi tekanan tinggi, deadline yang ketat, dan harapan investor internasional. Namun, pengalaman menghadapi krisis dan persaingan lokal membuatnya lebih siap. Ia belajar menghadapi tekanan dengan kepala dingin, mengambil keputusan cerdas, dan memimpin tim dengan visi yang jelas. Di sisi pribadi, tantangan ini membuat Arjuna semakin disiplin dan fokus. Ia menyadari bahwa untuk tetap unggul, ia harus terus berinovasi, belajar dari pesaing, dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar global. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Tantangan baru adalah tanda bahwa aku berada di jalur yang tepat. Dunia luas dan persaingan berat, tapi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan bahwa kerja keras, inovasi, dan strategi bisa membawa kita melampaui batas yang kita kira mustahil." Hal ini menegaskan fase penting dalam perjalanan Arjuna, dari pengusaha lokal menjadi pemain global, siap menghadapi persaingan internasional dengan keberanian, strategi matang, dan mental yang telah terlatih melalui pengalaman panjang hidupnya. Setelah mencapai puncak kesuksesan dan pengaruh, Arjuna menyadari bahwa kekayaan dan prestasi pribadi hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya. Untuk benar-benar meninggalkan jejak yang berarti, ia memutuskan untuk mewariskan pengalaman, nilai, dan inspirasi kepada generasi berikutnya. Arjuna mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak muda dan pengusaha pemula. Tujuannya jelas, memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki mimpi besar namun terbatas oleh keterbatasan finansial atau pengetahuan, persis seperti dirinya dulu. Selain yayasan, Arjuna aktif menjadi mentor. Ia membimbing para pengusaha muda, berbagi strategi bisnis, pengalaman menghadapi kegagalan, dan pelajaran berharga tentang integritas, ketekunan, dan inovasi. Banyak dari mereka yang dulunya ragu atau takut memulai bisnis kini mendapatkan keberanian dan panduan untuk melangkah. Arjuna juga menggunakan platform publik untuk memberi motivasi. Cerita hidupnya dari kuli bangunan yang diremehkan hingga menjadi pengusaha sukses di Jepang menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Ia menekankan bahwa kesuksesan lahir dari kerja keras, visi yang jelas, kegigihan menghadapi kegagalan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Di sisi personal, Arjuna merasa puas melihat dampak yang ia ciptakan. Melalui yayasan, mentoring, dan aktivitas sosialnya, ia melihat banyak generasi muda yang mulai percaya pada kemampuan mereka, berani mengambil risiko, dan bekerja keras untuk masa depan. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Kekayaan yang sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang kemampuan untuk menginspirasi, memberi, dan membimbing orang lain agar mereka bisa mencapai potensi terbaik mereka. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada apapun yang kumiliki." Hal ini menandai fase penting dalam perjalanan Arjuna, dari seorang kuli bangunan menjadi pengusaha sukses, kini menjadi mentor dan inspirasi bagi banyak orang, meninggalkan jejak yang akan terus dikenang dan dirasakan manfaatnya oleh generasi muda. Perjalanan panjang dari kuli bangunan hingga pengusaha sukses kini mencapai puncaknya. Arjuna tidak lagi dikenal hanya di Jepang, tetapi mulai mendapatkan pengakuan secara internasional. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di berbagai negara, dari pemuda yang bercita-cita tinggi hingga pengusaha yang sedang berjuang membangun usaha. Kesuksesan Arjuna terlihat dari berbagai aspek, jaringan bisnis yang luas, investasi yang berkembang, inovasi yang diakui pasar global, dan reputasi sebagai sosok pengusaha jujur, visioner, dan berdedikasi. Banyak media internasional menyorot perjalanan hidupnya sebagai contoh nyata bahwa dari nol, siapapun bisa meraih puncak jika memiliki ketekunan, strategi, dan keberanian bermimpi besar. Selain prestasi materi dan pengaruh,
Arjuna juga merasakan kepuasan batin yang mendalam. Hubungan pribadi yang matang dengan Nadia, keterlibatan aktif dalam pemberdayaan generasi muda, dan penghargaan dari masyarakat membuatnya menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal uang atau status, tapi dampak positif yang bisa ia ciptakan bagi orang lain. Arjuna kini menjadi simbol bahwa luka, penolakan, kegagalan, dan kesulitan bukan akhir dari segalanya. Setiap rintangan yang dihadapi di masa lalu, dari ejekan calon mertua hingga krisis finansial, ternyata menjadi fondasi untuk membangun ketahanan, kebijaksanaan, dan kapasitas luar biasa yang membawanya ke puncak dunia. Di malam yang tenang, menatap cahaya kota dan lampu gedung pencakar langit, Arjuna menulis di jurnal pribadinya. Aku datang dari nol, dan hari ini berdiri di puncak dunia bukan hanya karena usaha dan keberanian, tetapi karena setiap kegagalan mengajarkanku untuk bangkit lebih kuat. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu memberi inspirasi dan dampak positif bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Hal ini menegaskan klimaks perjalanan Arjuna, dari seorang kuli bangunan yang diremehkan menjadi sultan sukses dan pengusaha internasional, simbol nyata dari ketekunan, visi, dan keberanian untuk mengubah nasib. Perjalanan hidup Arjuna dari seorang kuli bangunan yang diremehkan hingga menjadi pengusaha sukses di Jepang dan diakui secara internasional adalah bukti nyata bahwa penolakan, kegagalan, dan kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap rintangan yang ia hadapi, mulai dari ejekan calon mertua, kesulitan finansial, hingga persaingan sengit, justru menjadi batu loncatan yang membentuk karakter, ketahanan mental, dan strategi yang membawanya ke puncak. Arjuna mengajarkan satu hal penting, mimpi besar bisa dicapai jika kita memiliki tekad yang kuat, kerja keras tanpa henti, dan keberanian untuk menghadapi semua rintangan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah guru, setiap penolakan adalah motivasi, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Lebih dari kekayaan materi, Arjuna menunjukkan bahwa kesuksesan sejati juga melibatkan pengaruh positif dan kemampuan memberi inspirasi. Ia mendirikan yayasan, membimbing generasi muda, dan memberdayakan masyarakat sekitar, membuktikan bahwa pencapaian sejati adalah ketika kita mampu membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka. Pesan moral dari kisahnya jelas. Jangan pernah menyerah hanya karena orang lain meragukan kemampuanmu. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti bermimpi, dan jangan takut menghadapi tantangan, karena dari sanalah lahir peluang untuk tumbuh, berinovasi, dan menjadi lebih kuat. Arjuna menulis di jurnal pribadinya sebagai refleksi terakhir. Aku datang dari nol, diremehkan dan ditolak, tapi hari ini berdiri di puncak bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena tekad, kerja keras, dan keberanian untuk terus melangkah. Jika aku bisa melakukannya, siapapun bisa. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena setiap mimpi yang dijalani dengan tekad akan menemukan jalannya. Hal ini menutup kisah inspiratif Arjuna, sebuah perjalanan dari penolakan menjadi penghargaan, dari kesederhanaan menjadi kejayaan, dan dari mimpi menjadi kenyataan, meninggalkan warisan inspirasi bagi siapapun yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mengubah hidupnya.